Sejak zaman bahela, terdapat satu pertanyaan yang selalu terlintas di pikiran nenek moyang kita. Skyline atau Supra? Nah, di video kali ini, gue bersama temen gue R18 Tuner bakal mencoba untuk menjawab pertanyaan itu dengan membandingkan antara Toyota Supra A80 versus Nissan Skyline GT-R R34. Wah, ya guys, gua akhirnya baik lagi. Sejak sekian lama dari video Skyline R32 itu sebelumnya. Nanti di akhir kita bakal kasih kesimpulannya mengenai mana yang lebih baik dari kedua mobil ini. Ya pastinya Skyline R34 lah, hehe. Status akan bakal mulai dengan Supra, lalu dilanjuti dengan gua yang bakal bahas Skyline R34. Toyota Supra A80 atau nama lainnya Supra Mark IV adalah generasi keempat dari keluarga Toyota Supra yang pertama kali dibuat pada tahun 1978 sebagai penerus dari Toyota 2000 GT, dan generasi pertama ini didasarkan pada Toyota Celica. Kalau kita maju 15 tahun ke masa depan, kita bakal sampai di tahun 1993, tahun lahirnya Toyota Supra A80. Bentuknya kelihatan beda banget sama Celica ya. Itu karena sejak Toyota Supra A70 udah nggak ada lagi hubungannya antara Supra dengan Celica. Kedua model itu dipisahkan dengan Celica yang menjadi model front wheel drive dan Supra tetap mempertahankan rear wheel drive. Waduh, gak boleh kalah nih gua. Di video sebelumnya, gua menjelaskan dua generasi sebelumnya dari Skyline R34, yaitu Skyline R32. Kali ini, gua akan membahas Skyline GT-R BNR34 yang merupakan mobil sport diproduksi oleh Nissan pada tahun 1999 hingga tahun 2002. Skyline R34 merupakan generasi kelima dari seri Nissan Skyline GT-R dan menjadi salah satu mobil sport terkenal di dunia. Skyline R34 tidak pernah dipasarkan secara resmi di Indonesia, namun ada beberapa unit yang masuk ke Indonesia melalui jalur importir. Meskipun tidak resmi dipasarkan di Indonesia, Skyline R34 menjadi salah satu mobil sport yang banyak dicari oleh pecinta mobil JDM di Indonesia, sehingga Skyline R34 bisa menjadi sangatlah mahal. Supra ini punya dua mesin yang bisa dipilih. Terdapat mesin 3.0 liter inline 6 yang menghasilkan 224 horsepower yang punya akselerasi dari 0 ke 100 dalam 5,1 detik dan top speed 241 km per jam. Kemudian ada mesin 3.0 liter inline 6 dengan twin turbocharger yang menghasilkan 280 horsepower dengan akselerasi dari 0 ke 100 dalam 5,1 detik dan top speed 250 km per jam. Tapi itu baru tipe mesin di pasar domestik, karena untuk Supra versi ekspor, jumlah tenaganya ditingkatin dari mesin 3.0 liter inline 6 dengan twin turbocharger sehingga menghasilkan 330 horsepower yang memiliki akselerasi dari 0 ke 100 dalam 5,1 detik dan memiliki top speed paling tinggi yaitu 256 km per jam. Ini menunjukkan kalau Supra itu bukan terkenal karena namanya doang, tapi juga karena mesinnya yang mantep. Pertama-tama, mari kita bicara tentang performa. Skyline R34 dipasang dengan mesin yang bernama RB26 DETT 2.6 liter inline 6 dengan twin turbo yang bisa menghasilkan tenaga 276 horsepower dan torsi 400 Nm. Mesin ini dipasang dengan transmisi manual 6 kecepatan dan sistem all-wheel drive. Dengan spesifikasi ini, Skyline R34 dapat berakselerasi dari 0 ke 100 km per jam dalam waktu 5,2 detik dan mencapai kecepatan maksimum hingga 250 km per jam. Bayangkan dalam hitungan detik, mobil ini dapat melaju dari 0 sampai 100 km per jam. Supra pun bisa dikebut sama sang Godzilla ini. Kalau secara penampilan, Supra A80 punya penampilan yang beda banget dengan kakaknya, Supra A70. Supra A80 punya desain yang lebih mulus dan melengkung, ditambah sama sayap belakang yang gede dan hilangnya lampu pop-up, yang diganti dengan lampu depan biasa. Supra A80 menunjukkan desain yang lebih modern, dan kalau ada orang awam yang lihat mobil ini di jalanan sekarang, dia nggak bakal ngira kalau ini mobil tua. Beda banget sama Supra A70 yang desainnya tahun 80-an banget. Ini nih, bagian Skyline R34 yang gua suka. Tidak hanya kecepatan, tapi juga penampilan yang membuat semua mata terpaku pada mobil ini. Dengan desain aerodinamisnya yang khas dan garis-garis yang tajam,
Skyline R34 yang gahar ini benar-benar menakjubkan. Skyline R34 memiliki desain yang agresif dan sporty. Mobil ini memiliki garis-garis yang tajam dan sudut-sudut yang tegas. Dari grill depan hingga bumper depannya juga berbentuk kotak dan memiliki lubang udara yang besar. Lampu mobil ini juga sangat khas serta mengikuti desain Skyline sebelumnya. Lampu depan ini memiliki bentuk persegi panjang yang sipit, sementara lampu belakangnya berbeda sedikit dari Skyline sebelumnya, yaitu pada ukuran lampu yang besar pada masing-masing sisi kiri dan kanannya. Bumper belakang mobil ini berbentuk kotak dan memiliki diffuser yang besar. Secara keseluruhan, desain eksterior Skyline R34 sangatlah memukau. Selain desainnya yang memukau, Skyline R34 juga memiliki fitur-fitur eksterior yang canggih. Mobil ini dilengkapi dengan lampu depan HID, lampu belakang LED, dan spion yang dapat dilipat secara elektrik. Skyline R34 juga memiliki pilihan warna yang beragam. Mobil ini tersedia dalam warna-warna seperti warna hitam, putih, silver, biru, dan merah. Tetapi yang ikonik kalau dari warna favorit gue ya dan cocok untuk mobil ini yaitu warna biru atau nama kerennya Bayside Blue. Nah, ini bagian paling keren nih, yaitu pencapaiannya dari Supra. Selama masa produksinya, dia ngapain aja sih? Di pertengahan tahun 90-an, Toyota Supra A80 banyak digunakan dalam ajang All Japan Grand Touring Car Championship atau JGTC dan bisa dibilang cukup sukses dengan membawa kemenangan dalam kejuaraan pengemudi di tahun 1997, 2001, dan 2002 serta membawa kemenangan dalam kejuaraan tim di tahun 1997 dan 1999. Selain di dunia motorsport, hal lain yang membuat Supra A80 menjadi populer adalah keberadaannya di berbagai media seperti di game Gran Turismo dan juga di film Fast and Furious. Otomatis hal itu membuat Supra A80 menjadi sangat populer yang menyebabkan harganya naik sampai di luar nalar. Bahkan harga Supra A80 sekarang udah berkali-kali lipat lebih mahal dibanding pas baru keluar di tahun 1993. Siapa sih yang gak kenal Nissan Skyline GT-R R34? Mobil ini pernah mengikuti perlombaan Japanese Grand Touring Championship atau singkatannya JGTC pada tahun 2003, yaitu pada di bawah naungannya Motul di sirkuit Fuji Speedway dan dikendarai oleh pembalap yang bernama Richard Lyons dan Masami Kageyama. Lalu ada pula dari brand Calsonic di sirkuit yang sama, tetapi dikendarai oleh pembalap yang berbeda, yaitu oleh Yuji Ide dan Benoit Treluya. Skyline R34 juga meroket reputasinya semenjak disertakan sebagai salah satu mobil dalam film layar lebar Fast and Furious dibawakan oleh aktor Paul Walker. Popularitasnya juga dibantu oleh game yang bernama Need for Speed Underground yang digunakan oleh Eddie yang berperan sebagai bos terakhir di game tersebut. Nah, dari semua yang kita udah jelasin, berarti bisa dipahami bahwa kedua mobil ini memiliki berbagai keunikan yang membuat masing-masing mobil disukai oleh banyak orang. Kedua ini merupakan sebuah ikon di tahun 90-an. Tapi menurut gue pribadi yang paling keren itu Supra lah. Supra memanglah bagus, tapi yang gue suka pastinya Skyline. Nah, jelas debat ini kayaknya gak bakalan selesai ini. Jadi, mana yang lebih bagus? Toyota Supra atau Nissan Skyline? Kasih tahu pendapat kalian di kolom komentar ya. Thank you untuk menonton konten baru collab kita. Kalau suka videonya di like, dan kalau tidak suka silahkan dislike. Dan kalau suka banget jangan lupa untuk subscribe dan komen di kolom komentar untuk mobil apa lagi yang bakal kita adu mekanik. Makasih banyak ya guys.